Nicholas Saputra tidak pernah terlihat berpacaran dengan siapapun. Bahkan ada hembusan isu tak sedap juga tentang Mas Rangga ini kenapa nggak kunjung punya pacar sejak barengan sama Cinta sekitar berapa? 20 tahunan yang lalu. Tapi apakah betul mereka berdua ini bisa memiliki jodoh? Kalau seandainya mereka berdua ini bersama, harusnya ini akan jadi perjodohan yang juga tepat karena usianya ini pas. Sebenarnya sih kalau menurut saya, ada banyak orang yang sudah mendorong agar Nicholas Saputra ini memiliki pasangan. Tetapi seperti kita ketahui, kayaknya Mas Rangga ini belum tertarik untuk mungkin pacaran, menikah juga kayaknya jauh. Dan kalau dikatakan bahwa dia akan memiliki hubungan dengan Ariel Tatum, saya pikir sih agak sulit. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mas Rangga ini bikin baper wanita-wanita di seluruh Indonesia, terutama saat filmnya yang bersama Ariel Tatum, Sayap-Sayap Patah, ini terus kemudian menjadi buah bibir di antara banyak orang-orang yang mengomentari bagaimana mereka berdua memiliki chemistry dan mendoakan mereka ini berjodoh antara satu dan yang lainnya. Apakah memang betul ada rasa itu? Apakah ini akan terjadi ataukah ini hanyalah fantasi dari para netizen yang halusinasi? Kita akan lihat menggunakan kartu saya. Yang pertama, banyak yang tertutup saat sebuah pintu ini terbuka. Nicholas Saputra tidak pernah terlihat berpacaran dengan siapapun. Bahkan ada hembusan isu tak sedap juga tentang Mas Rangga ini kenapa nggak kunjung punya pacar sejak barengan sama Cinta sekitar berapa? 20 tahunan yang lalu. Maka wajar jika ternyata dia sekarang dipasangkan dengan Ariel Tatum menjadi pasangan seorang polisi dan istri bayangkarinya yang terus kemudian harus menghadapi sebuah peristiwa yang menyayat hati. Saya nggak pengen bocorkan di sini, tapi kalian seharusnya sudah tahu ya. Sehingga banyak orang yang sekarang terus ingin mendoakan agar Nicholas Saputra ini memiliki sebuah kehidupan yang sebenar-benarnya asmara dengan Ariel Tatum. Kalau menurut saya nggak segampang itu dan masih banyak yang tertutup yang belum dibuka, if you know what I mean. Lalu kartu saya ini menceritakan apa? Karena dari konten yang dibagikan di kontennya Pak Ganjar Pranowo terlihat Ariel Tatum ini nggak ragu-ragu mencicipi makanan dari tempat yang sama dengan yang dimakan oleh Nicholas Saputra. Nah, ini terus kemudian menjadikan hari baper di seluruh dunia. Semua orang langsung mendoakan. Ya, kalau yang baik-baik didoakan saja. Tapi kalau menurut saya bisa saja dong mereka sahabatan, bisa saja bestie, dan terus kemudian ya kalau bestie kan makan dan minum dari piring yang sama ya ora popo. Jadi kalau menurut saya sih ya ini adalah sebuah kehaluan saja. Tapi apakah mereka akan bersama? Saya sih ikut mendoakan. Mengingat bahwa Nicholas Saputra belum pernah punya pacar yang saya ingat sampai sejauh ini. Coba tulis di bawah ini jika ternyata saya salah. Tapi apakah betul mereka berdua ini bisa memiliki jodoh? Kalau seandainya mereka berdua ini bersama, harusnya ini akan jadi perjodohan yang juga tepat karena usianya ini pas. Nicholas Saputra ini kan di awal-awal milenial atau mungkin malah belum masuk milenial ya, jangan-jangan Gen X kayak saya. Nah, si Ariel Tatum ini kan milenial. Jadi mengingat perbedaan usia, kalau mereka ini bersama seharusnya akan pas banget. Jadi kayak perbedaan usia 10 tahun lebih ini sebenarnya disitulah yang pas untuk zaman sekarang ya. Tapi mengingat bahwa mereka berdua ini adalah pemain film yang juga profesional, jadi apapun yang terjadi nggak akan semudah itu diartikan bahwa mereka memiliki asmara. Karena jika tidak, harusnya cocokkan dengan Mbak Cinta, bener atau enggak? Apalagi yang bisa kita lihat dari kartu-kartu ini, The Knight of Pentacles. Sebenarnya sih kalau menurut saya ada banyak orang yang sudah mendorong agar Nicholas Saputra ini memiliki pasangan. Tetapi seperti kita ketahui, kayaknya Mas Rangga ini belum tertarik untuk mungkin pacaran, menikah juga kayaknya jauh. Dan kalau dikatakan bahwa dia akan memiliki hubungan dengan Ariel Tatum, saya pikir sih agak sulit. Walaupun di sini dikatakan bahwa Ariel Tatum ini mengagumi Nicholas Saputra dan sudah berdoa lama semoga ketemu dengan cowok yang seperti Nicholas Saputra. Tapi siapa sih cewek-cewek se-Indonesia yang nggak pengen punya pasangan kayak Nicholas Saputra? Kayaknya istri saya pun juga berharap. Tapi bagaimana sih kira-kira? Kita fokus kepada Nicholas Saputra karena kalau Ariel Tatum dia bisa menikah dengan siapa saja. Karena mengingat Nicholas Saputra ini sepertinya sulit. Kalau menurut saya sih ini Nicholas Saputra akan sama dengan Reza Rahardian. Tidak akan menikah dalam waktu dekat.
lama? Ya mungkin juga. Karena kalau menurut saya sih kayaknya fokusnya ini kepada karir. Dan dua-duanya ini didapuk menjadi seorang pemeran yang kalau memerankan film itu pasti membuat semua orang ini pengen menonton filmnya. Terutama para kaum hawa. Dan sepertinya mereka berdua mungkin akan selalu ada menjadi seorang pria yang selalu diimpikan tapi tak mungkin dimiliki, bahkan mungkin oleh siapapun kaum hawa yang ada di Indonesia. Betul atau enggak? Tapi memasangkan mereka berdua ini sebenarnya adalah sebuah upaya yang tepat dan menarik generasi dari berbagai usia. Kita tahu bahwa fansnya Nicholas Saputra ini lebih banyak dipenuhi oleh emak-emak, ibu-ibu muda seumuran istri saya, kelahiran tahun 80 hingga mungkin tahun 90-an yang mengagumi Nicholas Saputra ini sebagai Mas Rangga. Nah, Ariel Tatum sendiri ini adalah generasi setelahnya dan menyatukan mereka ini sebenarnya adalah sebuah langkah promosi yang tepat. Tapi apakah mereka akan bersama di dunia nyata? Saya pikir akan sedikit sulit. Dan kalau mereka memang berjodoh secara kalau kita lihat secara fisik dan juga chemistry-nya saja, tetapi untuk terjadi di dunia nyata saat ini rasanya akan sulit. Dan nggak tahu, ini sulit aja. Menurut kalian gimana? Sehingga kalau seperti ini, apakah mereka akan memiliki perasaan? Saya pikir sih sulit ya. Dan saya sudah pastikan kalau mereka ini nggak akan bersama. Simpan video ini untuk sampai kapanpun juga. Saya melihat bahwa ini mungkin adalah harapan yang selalu hampir dan akan selalu hampir yang akan dimiliki oleh semua orang. Seperti Reza Rahardian dengan Anya Geraldine atau dengan siapapun lah, ini kayaknya sulit. Jadi kalau menurut saya mereka mungkin akan terus bertengger menjadi pria yang diidolakan tapi tak mungkin dimiliki. Sehingga ya sudahlah, kita berikan saja hiburan ini kepada ibu-ibu muda seperti istri saya dan teman-temannya ini yang selalu berharap bahwa Nicholas Saputra ini akan ketemu dengan jodohnya, dan setiap wanita yang akan dijodohkan ini selalu akan didoakan untuk bersama, tapi akhirnya mungkin akan bersama dengan pria yang lainnya juga. Sehingga ya inilah kehidupan entertainment, kita membayangkan, kita memfantasikan, dan apakah itu akan menjadi kenyataan atau tidak, itu tidak jadi soal. Yang penting saat kita memfantasikan, hal tersebut sudah ada di pikiran kita. Dan sepertinya wanita dan pria ini memfantasikannya akan berbeda. Kalau pria mungkin akan memfantasikan wanita itu akan bersama dengan dia. Kalau wanita mungkin agak sedikit bisa berpikir kalau ya nggak apa-apa menikah dengan si ini, aku rela seperti itu. Tapi ya serela apapun kayaknya masih akan sulit. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah ini akan menjadi sebuah hal juga akan berlanjut, ataukah ini akan ya digantikan dengan Ariel Tatum yang lainnya seperti digantikannya Mbak Cinta dan orang-orang yang lain? Saya pikir saya lebih berpihak kepada pendapat yang kedua. Tapi kalaupun Nicholas Saputra akan menikah, saya pikir mungkin akan menikah dengan seseorang yang kita tidak akan pernah duga. Mungkin ya, sama seperti waktu Atta Larik-Syah akhirnya menikah. Dan rasanya di setiap generasi, waktu saya tadi cerita Atta Larik-Syah itu karena adik-adik saya yang wanita semua ini menggandrungi Atta Larik itu di zamannya dulu, akan selalu ada figur-figur yang seperti ini. Pria ideal, diidolakan semua wanita, tapi tak akan pernah dimiliki. Silakan tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi jika kalian menanyakan tentang jodoh kalian, nah ini lebih mudah untuk saya jawab. Tapi apapun kita doakan, semoga siapapun akan menemukan jodohnya, menikah, memiliki keturunan, dan berbahagia hingga akhir hayatnya. Bukankah semua manusia menginginkan demikian? Tapi bagaimana jika ternyata orang yang kalian impikan adalah jodoh orang yang lain? Silakan hubungi nomor di bawah ini. Jika kalian ingin menanyakan tentang hal semacam itu, semua akan dirahasiakan dan saya tidak akan menjudge atau menghakimi kalian. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.